Tanya Pak, itu pohon apa yang dipotong Bu? Pohon apa yang dipotong? Hah? Mau sebelah nanti? Yang asem, pohon asemnya? Bukan? Bukan. Ya, Oh. Jadi tadi kita mau rupiah, kalau syaratnya dua. Yang pertama, dia tidak boleh bayar kita. Jadi saya sampaikan, tolong jangan bayar saya sepeser pun. Yang kedua, sholat. Nah, inilah beda kita dengan para terapis lainnya, bahwa kita memang betul-betul niatnya dakwah. Ya. Kita nanti akan negosiasi dan pemindahan istana jin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u bil arzaq wa tuhassinu biha alaina akhlaq wa tadfa'u alaina fitana wal balayat, khususan li ta'allumina ta'limina uluman nafi'at wa tuqarribu alaina asbab ma'arifillahi awwab wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Amma ba'd, para suker, para kleponder, dan para pemirsa, saat ini sekarang saya berada di pondok pesantren Al-Ihya Ulumaddin di desa Sebaku, kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, bersama beliau pengasuhnya Kiai Rozikin, salah satu juga praktisi JRA di Muaro Jambi ini. Sudah pernah rupiah janda? Belum. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita nanti ke depan ini insya Allah akan rekrutmen kaderisasi di pesantren ini, dan mudah-mudahan membawa manfaat. Dan mudah-mudahan juga pondok pesantren ini diberkahi. Amin. Anallaha yaj'al hadzal makadan mubarakan wa yumlihi nuran wa ya'muruhu bil ilmi wal hilmi wa yahfadhu sakinihi min syiraril jinni wal insi wasyayatin wa minal hasidin wal mu'tadin wal zalimin bijahi khairil bariyah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi sebuah metode. Pada video kali ini saya didatangi oleh orang yang punya anak perempuan yang kesurupan. Setelah saya tanya, ternyata sebelum kesurupan itu di depan rumahnya ada dua pohon. Pohon pertama pohon asam, pohon yang kedua adalah serut. Setelah ditebang, ternyata serutnya itu, pohon serutnya ditebang, ternyata satu keluarga sakit-sakitan, bahkan anaknya kesurupan, dan juga bahkan tiga sapinya tiba-tiba mules. Kan bingung kan? Akhirnya saya ruqyah, saya doain dengan menggunakan ayat-ayat Allah Ta'ala, dan jinnya kita negosiasi untuk pindah dari pohon tersebut. Jadi pada kejadian itu saya memindahkan gerombolan atau kumpulan, atau kita bilang istana lah, istana jin
walaupun kita nggak tahu itu istilahnya modelnya bagaimana, tetapi kita doakan, kita pindah tanpa mediumisasi, tanpa raga sukma. Insya Allah panjenengan juga bisa ngamalkan tanpa media air, hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara untuk memindahkan istana jin tersebut? Kita simak. Dipotong Bu, pohon apa yang dipotong? Asem. Hah? Asem? Asem sama? Ala serut. Sama serut itu apa serut? Ya serut. Dari kelihatan serut. Nah, sadar? Nah, masih ada itu. Tak tanya dia dulu. Oke, omahmu yang diserut apa diasem? Jadi habis motong itu si jin ini kesurupan ini jinnya. Omahmu sing nak serut apa asem? Makanya kalau mau negur Bu, negur apa namanya pohon, jangan lupa ya baca doa dulu minimal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal enggak Bu? Jadi mau negur itu seserem apapun pohonnya, insya Allah kalau baca doa ini bis a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, insya Allah nggak akan insya Allah nggak lagi, nggak akan terganggu itu. Ya, anaknya terutama ini biar nggak kesurupan. Nanti insya Allah kita akan keluarkan. Cuman saya mau ngomong sama yang di dalam. Mau sebelah nanti yang asem, pohon asemnya bukan? Bukan, sing serote, iya. Oh, sing serote, pohon serut ya. Jadi manusia minta maaf kalau kamu nggak terlihat, rumahmu nggak ngerti di situ. Jadi kita mohon maaf. Ini saya perwakilan manusia ya, mohon maaf lah. Karena kamu nggak terlihat, jadi nanti kamu akan saya pindahkan, saya buatkan rumah yang baru ya. Nanti teman-teman bisa praktek cara membuatkan rumah jin, gampang lah. Oke. Nanti di ini saya ada, nanti tak kasih link insya Allah membuatkan rumah seperti ini. Tadi tak Islamkan nggak mau. Saya mau tanya coba dia jengkel, baru jengkel sama orang-orang, bukan sama saya, sama orang-orang. Jangan salahkan saya, ini sama orang-orang kok. Seperti ini. Jadi seperti ini, insya Allah mudah. Siapapun saja bisa. Jadi caranya dinegosiasi. Jadi bukan ru'yahnya yang diutamakan, negosiasi. Terus tutup portalnya, kemudian dipindahkan jinnya di tempat yang baik. Itu. Nah ini adiknya. Buka matanya, Dik. Saya tak cek. Ini biro berapa? 1. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Oh, gue juga. Tidak apa-apa Bu ya. Sadar. Jadi caranya nanti setelah dikeluarkan seret, ditutup Yasin ayat 9 bisa, Al-Isra ayat 9 bisa, terus dikasih tanda lam alif, itu maknanya yuftah, tidak bisa dibuka, jadi dikunci. Setelah dikeluarkan dikunci biar dia tidak masuk lagi, seperti itu. Tapi lain kali sebagai tindakan preventif, ibu kalau mau negur wit-witan, tidak perlu sajen, tidak perlu minyak-minyakan, cukup baca doa aja, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah insyaallah adiknya ini adiknya keluhannya itu flu ya. Flu, jadi hidungnya di sini gebres itu apa ya, bersin, jadi dia flu. Ini karena jin ini menginap di khoisum namanya, di batuk, di khoisum, ya, yang dipegang itu si dia. Nah itu biasanya seperti itu. Karena Nabi mengatakan idza staiqadha ahadukum fatawaddu'a falyastaghfir salasan fa inna syaitan yabitu ala khoisum. Jika kamu wudu terus istingsaklah. Istingsak nyerut air ke hidung, ya dah. Kenapa? Karena li'anna syaitan yabitu ala khaitum. Jadi setan itu bermalam di khaisum, di ini loh. Oh ini gini.
jidat ini ki. Nah, makanya dia kalau di sini akhirnya penyakit flu, sinusitis dan sebagainya. Ini bukan sihir ya. Ini salah satu kasus masul intiqam. Jadi masuk karena balas dendam, ditegur. Jadi jinnya balas dendam sama manusia karena habis menebang pohon. Seperti itu, lain kali teman-teman juga bisa seperti itu. Ini saya tanya mbaknya, keluhannya sudah nggak ada? Kakinya berat enggak? Enggak. Perut, dada, kepala pusing? Enggak. Alhamdulillah. Tinggal lemes ya? Kenapa lemes? Karena sesuatu yang sudah lama tinggal di tubuh dikeluarkan, nanti lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang nyamperin rumahnya yang nebang pohon itu ke rumah beliau. Jadi tadi kita mau ruqyah, syaratnya 2. Yang pertama, dia tidak boleh bayar kita. Jadi saya sampaikan, tolong jangan bayar saya sepeser pun. Yang kedua, sholat. Nah, inilah beda kita dengan para terapis lainnya, bahwa kita memang betul-betul niatnya dakwah ya. Dakwah ke orang supaya orang mau sholat, orang melakukan syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan kita sendiri. Maksudnya saya semampu kita. Kita akan nyamperin rumahnya dari pondok itu sekitar 30 menit. Nanti akan negosiasi dan pemindahan istana jin. Jadi gerombolan jin itu kita pindah. Nah, bagaimana metodenya dan apa yang saya lakukan, ikuti terus ya. Semoga panjenengan nanti jika ada kasus seperti itu bisa contoh lah, minimal bisa mengerti atau bisa mempraktekkan lah. Kita simak bersama aja. Baik, kita sekarang nyamperin yang diduga itu jinnya tadi habis dirobohkan, ngamuk, yang istilah kita masul intiqam. Jadi jinnya itu dendam. Tadi kan saya sudah negosiasi sama jinnya, kenapa kamu masuk anak ini? Saya dendam sama orang ini. Kenapa dendam? Karena rumah saya dirobohkan. Nah, yang diduga itu ini pohon asem, itu coba di shot. Nah, di situ ada pohon asem, sama ini ya, ini pohon asemnya yang ditebang, dan juga pohon apa namanya Bu? Serut. Pohon serut ini. Maaf. Dia akan samperin pohon serut ini. Lalu di pohon serutnya. Nah, otomatis ya, biasanya sapi-sapi yang dekat dengan rumah-rumah jin, nah, ini bukan mitos ya, dulu juga banyak, itu bisa juga sakit-sakitan. Sama seperti manusia, ketika ini angker dibuat pondok pesantren katakanlah begitu, maka santri-santrinya juga sering sakit-sakitan. Hanya jin itu punya sifat buruk, salah satunya pendendam. Ibu, saya tanya, Ibu ini sering sakit, enten sing sakit meninggal ngoten enten? Murus, mboten parem makan. Murus niku pripun maksudnya? Oh, jadi sakit-sakitan mencret. Jadi kita nanti ya PR-nya double ya, selain kita mindahkan istana, kita nanti tidak perlu metode
dengan cara mediumisasi tidak perlu, juga tidak perlu melalui anak yang tadi terkena ketempelan tadi, tidak perlu juga. Kita cukup bertawakal kepada Allah dengan cara doa. Jadi caranya nanti bisa dipraktekkan. Alhamdulillah, sholawat, baca ayat-ayat Quran, terserah ayat-ayat yang takuti jin, istiadah, misalkan amanar rasul ila akhirih, 2 ayat terakhir surat Baqarah, kemudian doa kepada Allah, kita isyarah narik. Jadi isyarah narik ini bukan tenaga dalam, tapi cuman isyarah, karena barangnya gaib, jadi kita lewat isyarah. Itu saya akan praktekkan. Nah, sedangkan sapi yang murus nanti akan kita kasih kelor atau herbal untuk penyembuhannya. Untuk yang kesurupan, sapi-sapi yang terindikasi, kita akan cek, dan ngeceknya ini tentu nanti kita asma'i. Jadi kita ngeruqyah plus ya, mindah istana jin juga ngeruqyah sapi-sapinya. Kita lanjut ke sini. Jadi kalau jin itu sudah marah, maka yang diserang tidak hanya orang, hewan ternaknya pun juga ikut keserang, dan bahkan dianya juga rumahnya kadang terserang. Apa itu indikasi rumahnya? 1, muncul ular di rumah. 2, belatung. 4, 3, mati lampunya. Seperti itu. Nanti kita akan negosiasi dengan ini, kita metode doa. Jadi sebelum kita ruqyah itu, alangkah baiknya kita doa kepada Allah supaya aurat kita tidak terlihat jin. Jadi ketika kita habis ngetok memindahkan istana itu, kita supaya jin tidak ngikuti kita. Begitu caranya. Caranya doa, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya praktekkan. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, kita akan pindahkan. Nah, pindahkan ini belum tentu berhasil. Saya ulangi, ini hanya satu metode. Nah, hasilnya hanya Allah yang tahu. Tapi kita di sini tidak perlu putus asa. Nah, nanti kalau nggak berhasil bagaimana? Nah, memang tidak ada yang mampu menaklukkan jin meskipun kita berupaya begitu. Tapi ini kan satu cara, memindahkan cara saja. Ulangi seperti itu 3 hari. Ya. Kalau mediumisasi pun, misalkan saya tarik jinnya, terus kita full jin chatting ya, jinnya ditangkap dan sebagainya, katanya pindah, itu belum tentu pindah. Karena apa? Karena yang hanya mampu menaklukkan jin adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya akan praktekkan metodenya untuk memindahkan istana jin ini. Ikuti saya. Dari sini. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulullah wa ilaihi rabbihi wal mu'minun. Dekat, agak dekat. Duduk agak dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulullah wa ilaihi rabbihi wal mu'minun. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وما كسبت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا حملنا ما لا طاقة لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jika di sini adalah kumpulan bangsa sini ada di sini ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang sahabatkan mereka ya Allah, Islamkan sultan kuasa Nabi Subhanahu ya Rabbi, dan keluarkanlah mereka ya Allah, pindahkan mereka ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang pindahkan ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Amin ya Rabbal alamin. Inna amruhu idza arada syai'an la yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Pindahkan ya Allah ke tempat yang hanya Engkau tahu. Pindahkan ya Allah ke tempat yang terbaik bagi mereka. Gitu caranya. Jadi baca hamdalah, sholawat, hati-hati sapi, ada sapinya. Hamdalah, sholawat, kemudian Yasin, doa ayat terakhir surat Baqarah. Doa, ya Allah, jika ada bangsa di sini, ampuni mereka dan keluarkanlah mereka ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Amin ya Rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ila akhirih. Ayyakula lakum fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu. Jadi tiup aja terus dia. Ya, nanti diarahkan kemana hanya Allah yang tahu. Jadi kita berpasrah, ini bedanya kita dengan para supranaturalis. Kalau supranaturalis kan diarahkan, tarik, masukkan ke botol atau apa ya, ya terserah, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa menurut. Tapi sejauh ini yang saya ketahui, kalau ditarik di botol itu, kalau ada yang tersisa ya, yang tersisa ini nanti pendendam, kan begitu. Kita tarik, kita hanya Allah yang mengetahui. Gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sapinya nanti, coba sapinya nanti kita akan sapinya nanti ada 3 ekor yang kita curigai dia ini diserang ya. Nanti kita akan obati dengan daun kelor, pucuk beringin yang diasmai, terus kasih garam, minumkan ke sapinya supaya sembuh. Demikian tadi yang telah disampaikan oleh guru besar kita, beliau Sahibul Fadilah Al-Karimul Mukarram Kiai Haji Alama Alauddin yang populer dipanggil dengan Gus Amak, founder JRA. Yang telah disampaikan tadi adalah cara memindahkan istana jin. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat terutama untuk praktisi-praktisi JRA dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Demikian yang telah disampaikan dari saya, Rosikin, dari Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terkhusus kepada guru kita yang menyempatkan diri untuk mengadakan pelatihan praktisi JRA, terkhususnya adalah di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin untuk cabang Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.